warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 7 pada bab bilangan, pada materi bilangan pecahan. Oke, kalian sudah pernah belajar tentang pecahan di sekolah dasar, dimulai dari kelas 4 SD. Nah, untuk pecahan ini bentuk umumnya adalah A per B, di mana A ini kita sebut sebagai pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut. Jadi, suatu pecahan dapat dikatakan senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau bentuk paling sederhana yang sama. Misalnya, saya punya pecahan 1/2. Lalu, apakah 1/2 ini senilai dengan 4/8? Nah, ini kita bisa buktikan dengan menyederhanakan. Di sini 1/2 ini sudah paling sederhana, maka kita sederhanakan yang 4/8. Masih ingat cara menyederhanakan bentuk pecahan? Oke, bentuk pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, gitu ya. Ini bisa kita bagi nih. 4 dan 8 ini sama-sama bilangan genap. Ketika dia bilangan genap, maka sudah pasti bisa dibagi 2. Jadi ini kita coba dulu bagi 2. Sama dengan 4 bagi 2, ini 2, 8 bagi 2, 4. Nah, ternyata ini masih bisa dibagi lagi, maka ini kita bagi lagi dengan 2/2. Maka 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah bentuk sederhana dari 4/8. Ya, jadi 1/2 ini senilai dengan 4/8. Gitu. Kenapa? Karena 4/8 ini ketika kita sederhanakan nilainya juga sama-sama 1/2. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis pecahan. Yang pertama ada yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini yang bentuknya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya ada 1/2, 3/11, negatif 15/20, dan seterusnya. Yang kedua ada pecahan campuran. Nah, ketika ada pecahan campuran ini adalah bukan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, tapi dia ada bilangan bulat di depannya. Contohnya 2, 1/2. 2-nya dikatakan sebagai bilangan bulat dan 1/2-nya ini dikatakan sebagai bilangan pecahannya. Maka dikatakan 2, 1/2 ini merupakan pecahan campuran. Begitu juga dengan 5, 7/9, negatif 7, 1/2. Dan seterusnya. Yang ketiga ada yang disebut sebagai pecahan desimal. Pecahan desimal ini bentuknya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi dia ada tanda koma gitu ya. Contohnya nih 0,5, negatif 2,75, 9,05. Nah, pecahan desimal ini juga bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Yang perlu diingat kalau dia ada angka di belakang koma, gitu ya. Di belakang koma jumlahnya 1, maka ini dirubah menjadi 1/10. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, ini jadi 1/100. Gitu. Jadi penyebutnya nolnya ini mengikuti berapa banyak angka di belakang koma. Nah, kalau 0,5 nih, kita lihat. 0,5 di belakang koma hanya ada angka 5, ada 1 angka aja, berarti dia per 10. Nah, ini berarti kalau kita rubah jadi pecahan biasa adalah 5/10. Nah, begitu ya. Terus kalau misalnya yang ini, negatif 2,75. Nah, negatif 2,75 ini ada 2 angka di belakang koma, tapi depannya bukan 0, maka cara merubahnya ini kita tulis dulu semua angkanya. Negatif 275. Lihat 2 angka di belakang koma berarti per 100, berarti per 100. Nah, gitu ya. Terus kalau yang 9,05 sama, karena bukan 0, angkanya kita tulis dulu semuanya. 905 per, dia punya 2 angka nih di belakang koma, berarti per 100 dan seterusnya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada pecahan persen nih, kita sebut sebagai persen. Tahu kalian persen itu apa? Iya, persen ini artinya adalah per 100. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rubah bentuk
bilangan persen menjadi bentuk pecahan biasa, maka kita rubah persennya menjadi per 100. Berarti kalau 10% ini menjadi 10 per 100 gitu ya. Jadi penyebutnya kita tambahin per 100. Oke, sekarang kita masuk ke membandingkan bilangan pecahan. Nah, ingat membandingkan bilangan apapun ini ada tanda yang harus kita ketahui. Yang pertama, ini adalah tandanya kurang dari. Ya, perlu diingat nih, ini tanda kurang dari. Lalu lebih darinya begini, sama dengannya begini, ya udah tahu ya kalau sama dengan. Nah, kalau penggabungan antara kurang dari dengan sama dengan dikatakan kurang dari sama dengan. Terus ini berarti lebih dari sama dengan. Artinya kalau misalnya ada sama dengannya berarti angka sebelumnya juga diajak gitu ya. Misalnya kurang dari sama dengan 10 gitu. Berarti angka 10-nya nih diajak. Berarti anggotanya adalah 10. Terus berapa lagi yang kurang dari 10? 9, 8 dan seterusnya gitu ya. Lebih dari. Nah, berarti kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan 10. Karena ada tanda sama dengan, berarti 10-nya juga diajak. 10. Terus berapa? 11, 12 dan seterusnya. Gitu ya, itu perbedaannya. Contoh ya, misalnya saya punya angka 1/2 dengan 2/3. Kita disuruh membandingkan yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil gitu ya. Ini kan penyebutnya berbeda. Caranya ini bisa kita silang. Nah, perhatikan di sini. Ini bisa kita silang nih. Gitu ya, dari bawah dikali ke atas. 3 kali 1, 3. Kita simpan di sini. Tuh. Terus 2 kali 2, 4. Nah, kita lihat 3 dengan 4, yang lebih besar siapa? 4 ya. Maka tandanya 3 ini kurang dari 4. Gitu ya. Ini cara dengan cara kali silang. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya bilangan yang penyebutnya udah sama. Contoh yang kedua nih, misalnya 5/7 dengan kita mau bandingkan dengan 2/7. Ini kan sudah sama nih, sama-sama 7. Maka yang kita lihat hanya pembilangnya aja. 5 dengan 2, yang lebih besar adalah yang 5. Berarti tandanya lebih dari gitu. 5 lebih dari 2, 5/7 lebih dari 2/7. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia penyebutnya beda nih, kita bisa kali silang. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal lihat aja pembilangnya, siapa yang lebih besar. Pecahannya adalah 2, 1/2, kita mau bandingkan dengan desimal deh, misalnya berapa? 0,3. Nah, ini dua-duanya bukan pecahan biasa nih. Yang satu adalah pecahan campuran, yang satu pecahan desimal. Maka sebelum kita membandingkan, kita bisa rubah dulu menjadi pecahan biasa. Gitu ya. Cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya tinggal kita rubah 2 1/2. 2 kali 2 ini dikali terus ditambah yang atas. Gitu ya. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Berarti 5/2. Nah, sekarang kita rubah yang desimalnya. 0,3. Ingat tadi dia punya satu angka di belakang koma. Ini berarti per 10. Bilangan utamanya tetap 3. Sekarang kita bandingkan. Penyebutnya berbeda. Nah, ini langsung aja kita kali silang. Ya, ini langsung kita kali silang. 10 kali 5, 50. Taruh di sini. 50 gitu. 2 kali 3, 6. Nah, gitu ya, jelas nih 50 dengan 6. Yang lebih besar adalah yang 50. Maka 2 1/2 kita bandingkan dengan 0,3, maka jawabannya lebih dari. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian pembilangnya dijumlah atau dikurang. Oke, di sini ada A per B ditambah C per D sama dengan A plus C per B. Nah, ini ketika penyebutnya sudah sama. A per B dikurang C per B, ini sama dengan A dikurang C per B. Jadi kalau penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya yang kita tambah atau kita kurang. Gitu.
Oke, saya ada contoh. Nah, 5/9 dikurang 2/9. Nah, ini gampang ya. Ini udah penyebutnya udah sama, berarti tinggal 5 kurang 2/9 sama dengan 3/9. Nih, selesai. Sekarang kalau contoh yang kedua, 2/3 ditambah 1/2. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Maka langkah pertama kita harus samakan penyebut. Masih ingat bagaimana cara menyamakan penyebut? Oke, kita lihat, kita bisa menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya antara 3 dengan 2. Gitu ya. Atau ini bisa langsung kita kalikan aja. 3 kali 2, 6. Gitu. Terus 6 ini dibagi 3. Ya, ini kita bagi. 6 bagi 3, 2. Baru di hasilnya kita kali nih ke atas, dikali yang atas. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Gitu. Ini juga sama. 6 bagi 2, 3 kali 1 nih ke atas. 3. Berarti sama dengan 7/6. Nah, ini kan pecahan biasa. Ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 6, 1. Gitu ya. Nah, 6 kali 1, 6 supaya jadi 7, berarti kurangnya 1. Gitu. Selesai ya. Selanjutnya, ketika dia bentuknya adalah pecahan campuran. 2/5 ditambah 3 1/4. Sama, untuk memudahkan kita, ini kita bisa rubah dulu menjadi pecahan biasa, gitu ya. Cara merubah pecahan biasa sama, 5 kali 2, ya, ini dikali, terus ditambah nih ke atas. Gitu. Jadi bakadetas, bawah kali depan tambah atas. Gitu. 5 kali 2 10. 10 tambah 2 12. 12/5 ditambah. Ini sama. 4 kali 3 12 tambah 1 13/4. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Maka kita samakan, kita cari KPK-nya 5 dan 4. KPK-nya adalah 20. KPK itu adalah bilangan yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 4. Ya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 12, 48. Nah, ini sama. 20 bagi 4, 5. 5 kali 13, ini adalah 65. Ya. Sekarang penyebutnya udah sama nih, sama-sama 20. Berarti tinggal kita jumlahkan yang bilangnya 48 ditambah 65. Hasilnya adalah 113. Nah, kalau dirubah jadi pecahan campuran berarti tinggal dibagi. 113 bagi 20 ini mendekati adalah 5. Gitu ya, karena 20 kali 5 ini 100. Berarti kurangnya adalah 13. Nah, selesai. Nah, sekarang kalau misalnya yang bentuknya desimal, ya, ini punya 2 cara penyelesaian. Kita misalnya selesaikan pakai cara yang pertama. Ini bisa langsung kamu kurang, ya. 0,75 dikurang 0,5. Ingat, yang disamakan adalah letak si komanya nih, si desimalnya. Ya, dikurang. Berarti ini boleh kita tambahin 0 supaya sama-sama 2 angka, gitu ya. Ini 5, 7 kurang 2, 2. 0,25. Atau ya, ini bisa pakai cara yang kedua dengan merubah menjadi bentuk pecahan. Ingat, 2 angka di belakang koma, berarti 75/100 dikurang 1 angka nih, 10. Berarti 5/10. Beda nih, samain penyebutnya. Berarti sama-sama 100. Gitu ya. Ini tetap 75, 100 bagi 10, 10. 10 kali 5, 50. Berarti sama dengan 25/100. 2 angka nih nolnya. Ya, nolnya ada 2 nih per 100. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Tulis bilangan utamanya, hitung 2 angka. 1, 2. Berarti di sini 0,25. Nah, ini sama. Oke, selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan dapat diselesaikan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kalau ada A per B dikali C per D, berarti tinggal A kali C, B kali D. Gitu ya. Pembagian dapat diselesaikan dengan membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sama seperti perkalian gitu ya, pembilang-pembilang, penyebut-penyebut.
Tapi kalau nggak bisa dibagi, ini harus kita rubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. Nah, berarti kalau pembagian sama ya, ketika dia bisa dibagi, berarti tinggal A dibagi C, B dibagi D. Sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Oke, kita langsung nih, 4/7 dikali 3/5. Ingat ya, perkalian. Itu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nih, berarti 4 kali 3, 12 per 5 kali 7, 35. Selesai. Nah, gitu ya. Sekarang kalau 2/3 dikali 1/5, ini pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran agar lebih mudah kita kerjakan, rubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Merubahnya sama. 3 kali 2 ini dikali, baru hasilnya ditambah, gitu ya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Per 3 dikali 1/5. Nah, udah gini, tinggal kita kali deh. 8 kali 1, 8. Per 3 kali 5, 15. Selesai. Selanjutnya pembagian nih. Ingat, ketika dia bisa dibagi, kita bisa langsung bagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi di sini 2/3 dibagi 3/4. Apakah 2 bisa dibagi 3? Nah, ini kan nggak bisa, maka ini harus kita rubah bentuknya menjadi 2/3. Operasi hitungnya kita rubah dari pembagian jadi perkalian. Nah, pecahan yang belakang ini kita balik, gitu ya. Yang tadinya penyebut sekarang jadi pembilang, yang tadinya pembilang sekarang jadi penyebut, gitu. Yang tadinya 3/4 jadi 4/3. Tinggal kita kalikan, gitu ya. 2 kali 4, 8. Per 3 kali 3, 9. Selesai. Nah, sekarang kalau misalnya ada desimal dengan pecahan biasa, sama. Kalau mau lebih mudah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita rubah nih. Ingat, desimal ke pecahan biasa. Tulis dulu bilangan yang ada. 1, 2, 5. Per, kita lihat penyebutnya. 1, 2, 3. Berarti per 1000, nolnya 3. Karena ada 3 angka di belakang koma. Dibagi 1/5. Nah, ini lihat di sini, 125 bagi 1 bisa? Bisa. 1000 bagi 5 bisa? Bisa. Berarti langsung aja nih kita bagi. Ya, ini tetap 125. 1000 dibagi 5, ini 200. Nah, kalau disuruh disederhanain ya berarti tinggal kita bagi lagi nih, sama-sama dibagi berapa nih supaya lebih sederhana, gitu kan? Bisa kita bagi dengan 25. Berarti ini jadi 5/8. Nah, selesai. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai bilangan pecahan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah ya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.